Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama kami Cornelius Media di malam yang kelima dalam kebaktian pembangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Luwu Tanah Toraja bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka oleh Pendeta Agustinus Manan Esville, dan diikuti dengan tips oleh Pendeta Boy Refualu STH dengan judul Mengelola Emosi Saat Marah. Umat Tuhan sekalian, kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar sosial media kami, dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jeffy Muaya, KVM. Pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Alfred Bolling Emin. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Bapa kami surga, kami lagi datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini, hingga kami boleh tiba pada malam KKR ini, pada malam yang kelima. Saat ini hamba-Mu datang di hadirat-Mu, untuk mendoakan hamba-Mu Pendeta Boy Refualu akan membawakan tips, dan Pendeta Bolling akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan hamba-Mu ini, agar dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan materi-materi yang telah disiapkan, dan itu akan disampaikan kepada kami, dan kami boleh mengerti, dan kami praktekkan dalam firman kami. Kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan kami sepanjang malam ini ya Tuhan, dalam KKR. Kiranya Tuhan selalu memberikan dan memberkati kami, dan selalu melindungi kami, agar apa yang kami dengarkan pada malam ini kami boleh praktekkan dalam firman kami ya Tuhan. Inilah menjadi harapan kami. Doa ini kami sembahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat malam bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada.
Terima kasih telah bergabung dengan Cornelius Media di malam yang kelima kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent hari ke-7, daerah Misi Lu Tanah Toraja. Bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus, bahagia bersama Yesus. Malam ini saya akan membawakan tips sederhana mengelola emosi saat marah. Siapakah di antara kita yang tidak pernah marah? Marah yang menyebabkan konflik adalah sesuatu yang tak dapat dihindarkan. Pertanyaan, bukankah kita sering marah dan mengalami konflik? Tetapi apakah yang kita harus lakukan dengan setiap amarah yang menyebabkan konflik? Konflik dimulai di sorga antara Tuhan dan Lucifer. Kemudian Lucifer membawa konflik di bumi ini, memasukkan kejahatan di dalam Taman Eden, mengajak Adam dan Hawa untuk melawan Allah, dengan kata lain menentang ajaran firman Allah. Dan setelah Adam dan Hawa diperdayakan oleh iblis melalui ular itu, maka terjadilah demikian, dosa masuk dan menghancurkan hubungan yang baik itu. Sampai saat ini selalu terjadi amarah yang menyebabkan konflik. Konflik bisa terjadi antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, antara tetangga, antara teman sekerja di kantor, dan lain-lain. Selama kita masih ada di dunia ini, kita tetap menghadapi yang disebut marah yang menyebabkan konflik. Tapi bagaimana kita dapat mengatasi amarah yang menyebabkan konflik tersebut? Marah menurut Kamus Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa marah artinya sangat tidak senang karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, dan sebagainya. Gusar, berang. Itulah arti kata marah dalam Kamus Bahasa Indonesia. Bagaimana sikap kita merespons orang yang suka marah? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sikap adalah respons seseorang untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan lain sebagainya dengan hasil yang positif atau negatif. Apa saja yang merusak kesehatan kita? Salah satunya adalah marah. Marah adalah emosi yang rumit yang dipacu oleh perasaan lainnya, seperti kesedihan, kekecewaan, atau rasa tidak nyaman. Tapi tahukah kamu, kalau ternyata marah tidak hanya berkaitan dengan emosi seseorang, namun juga berdampak pada kesehatan. Berbagai penyebab mudah marah dan emosi saat bekerja. Yang pertama, stres. Seseorang yang sedang mengalami stres biasanya merasa lebih mudah marah dan tersinggung dibandingkan biasanya. Depresi, penyebab mudah marah dan emosi saat bekerja adalah depresi, saudara-saudara. Gangguan kecemasan, dan yang berikut adalah kurang tidur. Kurang tidur ini menyebabkan orang juga suka marah. Stres yang berlebihan dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang dan memacu risiko penyakit jantung, serta membuat tidak nyaman. Stres yang berlebihan juga memacu penuaian dini. Ibu-ibu yang memiliki anak-anak dengan penyakit kronis merupakan orang-orang yang mengalami stres dan mengalami penuaian dini yang paling ekstrim. Untuk mengurangi stres adalah dengan menarik nafas dalam-dalam dan selalu berpikiran positif.
Penelitian dari Johns Hopkins University School of the Medicine, Amerika, menemukan orang dengan tingkat amarah tinggi 19% lebih rentan terkena penyakit jantung daripada orang yang lebih tenang. Kurang tidur berhubungan dengan obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, dan masalah ingatan. Singkirkan segera televisi dan benda-benda elektronik lain yang mengganggu ketenangan dari kamar tidur Anda. Tata ulang kamar tidur Anda dan ciptakan suasana kamar tidur yang nyaman dengan lampu yang temaram yang membuat Anda tidur dengan nyenyak. Penelitian pengaruh kurang tidur. Pengaruh kurang tidur ada kemiripan dengan pengaruh dari minuman alkohol. Tidur menolong fungsi saraf, memberikan sel saraf kesempatan untuk pulih, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mencegah penyakit. Menjadi pertanyaan, apakah marah itu wajar? Marah merupakan salah satu bentuk emosi dasar yang dipunyai oleh manusia. Jadi, wajar saja jika manusia marah terhadap sesuatu. Marah merupakan emosi normal yang dimiliki oleh siapapun. Marah merupakan survival kit di otak, yang berarti cara otak menghadapi hal yang dirasa mengancam tubuh, lalu menyalurkannya melalui emosi yang disebut marah. Tips sederhana mengelola emosi saat marah. Yang pertama adalah tenang. Iya. Tenangkan diri. Duduklah dan berlatih tarik nafas dalam-dalam. Yang kedua, dampak amarah. Pertimbangkan dampak yang terjadi jika amarah tidak terkontrol. Yang ketiga, jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Apalagi emosi berlebihan saat sedang marah. Yang keempat, berdoa. Berdoa itu adalah sangat penting. Ketika Anda marah, haruslah berdoa. Yang kelima, carilah waktu yang tepat. Obat untuk mengatasi amarah yang pertama adalah pengampunan. Penyakit amarah ini hanya bisa diobati dengan pengampunan. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yang kedua, obat untuk mengatasi amarah, berdoa. Yakobus 16 ayat 16, doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuasa doa untuk mengubah kita yang suka marah. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jika Anda marah, tetaplah berdoa. Yang ketiga, rendah hati. Filipi 2 ayat 3, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mazmur 149 ayat 4, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberikan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu,
selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Yang keempat, memperhatikan kepentingan orang lain. Salah satu obat yang bisa menyembuhkan penyakit marah ini adalah memperhatikan kepentingan orang lain. Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yang kelima, menaruh pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yohanes 13 ayat 5, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus adalah orang yang paling rendah hati. Dia meninggalkan sorga, datang menjadi hamba. Salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nasihat firman Tuhan, Amsal 24 ayat 19. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Demikianlah acara kita malam ini. Semoga bermanfaat bagi hidup kita, terutama kehidupan yang kekal di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putranya, korbankan nyawanya bagi manusia. Gerbang keselamatan terbuka sudah. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah, besar kuasa-Nya. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putranya, korbankan nyawanya bagi manusia. Gerbang keselamatan terbuka sudah. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah. Datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah, besar kuasa-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang bersyukur, berterima kasih oleh karena Engkau sungguh baik. Engkau telah menjaga kami, memelihara kami hingga pada saat ini. Kami anak-anak-Mu datang lagi memuliakan Engkau karena Engkau layak dimuliakan. Kami datang lagi meninggikan Engkau karena Engkau layak ditinggikan. Ampunilah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami dengan permohonan pada saat ini. Kami bersyukur oleh karena campur tangan Tuhan, sehingga kebaktian kebangunan rohani
kerjasama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Luwu Tanah Toraja bersama dengan Yayasan Cornelius dapat dilaksanakan. Kami percaya semua ini jadi oleh karena campur tangan Tuhan. Mendoakan secara khusus hamba Tuhan Pendeta Alfred Bolling yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan sorga menjadi bagiannya. Berkati dia agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Urapan kuasa sorga menjadi bagiannya sehingga dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Iman kami semua dikuatkan dan kami percaya kami dapat disiapkan untuk kehidupan kekal bila Engkau datang pada kali yang kedua. Mendoakan semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, kiranya berkat-berkat indah akan melimpah dalam kehidupan kami. Dan lewat kebaktian kebangunan rohani ini, benar-benar iman kami dikuatkan. Kami disediakan untuk satu kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Mendoakan kepada pimpinan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Luwu Tanah Toraja, kiranya Engkau berkati seluruh umat Tuhan yang ada di daerah ini. Tuhan memberkati. Kiranya janji Tuhan, perlindungan dan kasih Tuhan akan selalu menjadi bagian seluruh umat Tuhan yang ada di daerah Misi Luwu Tanah Toraja. Begitupun kami semua. Oh Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa khusus kepada anak-anak Tuhan yang lagi bergumul dengan kehidupan mereka. Ada yang sakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Engkau datang melawat mereka. Engkau datang menyembuhkan mereka, menjamah mereka, sehingga boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Mendoakan makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai, sehingga kesembuhan mereka dapatkan. Mereka dapat memuji, memuliakan akan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan kiranya bantu agar dapat menemukan apa yang menjadi kerinduan mereka. Begitupun ada yang mencari pasangan hidup. Tuhan pertemukan dengan pasangan yang serasi, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Anak-anak kami yang bergumul dalam bidang pendidikan, Tuhan berikan kepada mereka kemampuan untuk dapat melanjutkan pendidikan, menyelesaikan pendidikan, dan mereka boleh memiliki pekerjaan dan masa depan yang baik. Terima kasih karena Engkau mendengarkan permohonan ini ya Tuhan. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Engkau berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh pemerintahan yang ada sampai ke pelosok desa. Berikan mereka kuasa agar dapat memimpin kami dengan baik, sehingga kami tetap punya kesempatan untuk memuji, memuliakan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mau mendengar dan bersedia menjawab sesuai kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Alfred Bolling Emin. Menikah dengan Ibu Rismiati Muloke, keluarga pendeta dikaruniai Tuhan 4 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai gembala jemaat Sekolah Lanjutan Advent Mebali. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Ketulusan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in
Selamat malam, umat Allah dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi pada malam hari ini untuk satu seri kebaktian kebangunan rohani melalui internet. Yang tentunya kami berharap itu menjadi berkat rohani yang besar bagi kita semua. Mari sebelum kita melanjutkan pembicaraan firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah yang baik, yang telah menuntun kami dari waktu ke waktu, yang telah menuntun kami mengikuti kebaktian kebangunan rohani net ini. Pada malam hari ini kami minta Tuhan kiranya Roh Kudus menguasai kami. Baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan dan sahabat-sahabat seiman yang menyaksikan. Biarlah kami semua memperoleh roh yang sama. Kami dikaruniakan oleh Tuhan dengan roh yang sama yang mengilhami kami agar kami boleh mengerti maksud Tuhan sebagaimana yang Tuhan tuliskan dalam firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tadi malam kita telah belajar satu tema yang menarik, yaitu tentang bagaimana Allah memberkati hari Sabat untuk manusia. Sejak manusia diciptakan, atau sejak puncak penciptaan manusia, Allah memberkati hari Sabat. Allah menyucikannya. Allah menguduskannya. Dan dia menguduskan bersama-sama dengan umat ciptaan. Dan bahwa Yesus ketika dia berada di atas dunia ini, dia juga menguduskan hari Sabat. Berdasarkan Lukas 4 ayat 16. Dan bahwa para murid-murid Yesus mereka pun menguduskan hari Sabat dari waktu ke waktu. Dan hari Sabat, sebagaimana yang ditulis dalam Ibrani pasal 4, mulai dari ayat 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Dan kita berharap bahwa di surga juga kita akan menguduskan hari Sabat bersama-sama. Bersama-sama umat tebusan dengan pencipta kita dan penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kita akan mengikuti satu pembahasan, yaitu bahagia dalam ketulusan mengikuti kehendak Tuhan. Sahabat seiman dimanapun Anda berada, pada saat Allah selesai menciptakan atau Allah menciptakan manusia, dia tidak langsung menciptakan manusia pada hari pertama. Tetapi ayat Alkitab mengatakan mulai daripada hari pertama Allah menyediakan infrastruktur, memisahkan laut dan darat, menumbuhkan tumbuhan dan tanaman, menghidupkan ikan-ikan yang ada di laut, unggas-unggas yang berterbangan di udara, termasuk menciptakan binatang-binatang yang besar. Pada saat Allah menciptakan manusia, segala kebutuhan makanan tersedia bagi manusia. Sehingga Kejadian pasal 1 ayat 31 sebagaimana catatan Nabi Musa. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu baik, sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pada saat Allah menciptakan manusia, makanan yang disediakan oleh Tuhan ini, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, semuanya ini menyehatkan, membawa mereka punya pikiran berkembang dengan baik untuk memahami tentang Allah dan Khalik mereka. Buah-buahan dari pohon-pohon yang berbuah, buahnya berbiji, itulah yang menjadi makanan mereka. Kejadian pasal 1 ayat 29. Tetapi kemudian setelah manusia diciptakan, maka Tuhan juga kemudian tempatkan mereka di Taman Eden. Gambaran yang kita dapatkan tentang Taman Eden itu adalah bahwa Allah menempatkan mereka di sana dengan ada banyak buah-buahan. Tugas Adam dan Hawa itu adalah untuk berkenalan dengan semua ciptaan Tuhan, termasuk binatang-binatang.
Dan bahkan Tuhan juga yang menolong menamai binatang-binatang itu. Sebagaimana pada waktu itu dinamai, maka seperti itu yang kita kenal sekarang. Dan yang menarik, dalam ayat yang ke-29 dari Kejadian pasal 2, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi menarik adalah bahwa pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan yang jahat ini berada di tengah taman itu. Sehubungan dengan pohon pengetahuan, pohon kehidupan ini, Wahyu mengatakan bahwa pohon kehidupan itu berbuah 12 kali setiap bulan sekali, dan daun daripada pohon kehidupan itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Ada banyak yang mengatakan, banyak komentator juga yang mengatakan bahwa buah pohon kehidupan itu dalam satu musim dia berbuah, atau dalam sebulan dia berbuah itu, ketika kita makan umur kita bertambah 1000 tahun. Dan oleh makan buah pengetahuan baik, oleh karena memakan buah pohon kehidupan itu, umur kita bertambah dan terus bertambah untuk kekal abadi. Tetapi oleh karena manusia memilih untuk memakan apa yang Tuhan larang, mereka tertarik dengan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat itu. Maka manusia itu diusir dari taman itu. Ketika mereka sudah memakan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat, maka Alkitab mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh buku Kejadian pasal 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangan dan mengambil pula buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Karena buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat dengan buah pohon kehidupan itu berdekatan. Jadi dia sudah mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat dan dia akan makan, dan kemudian dia makan lagi buah pohon kehidupan, umurnya akan berpanjang, dan itulah yang Allah tidak kehendaki, sehingga itulah yang kemudian terjadi. Allah menghalau mereka untuk keluar dari taman itu. Dan kita tahu bersama di mana makanan yang disediakan oleh Tuhan di luar Taman Eden adalah semak duri dan rumput duri menjadi makanan daripada nenek moyang kita ini. Bahkan kepada mereka, kau akan bekerja keras mencari makanmu. Dan kau akan kembali menjadi tanah karena dari situ engkau berasal. Itulah yang Alkitab catatkan kepada kita. Ada hal menarik yang ingin saya tekankan mengenai dua buah pohon ini, atau buah kasih dan keadilan Allah ini. Buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat, dan buah pohon kehidupan berdampingan bersama-sama. Itu menunjukkan karakter Allah. Allah itu Allah yang adalah kasih, tetapi Allah juga itu adalah adil. Ketika kita hidup setia kepadanya, maka dia juga akan setia kepada kita. Tetapi ketika kita memberontak kepada, maka dia akan menghukum kita secara adil. Tetapi keadilannya juga, maka kita akan dibenarkan. Oleh karena ketika kita datang mengaku kesalahan dan dosa kita. Jadi ketika Allah menempatkan kedua pohon ini, itu menunjukkan bahwa kasih dan keadilan Allah itu berada di dalam Taman Eden. Dan Allah, apa yang diketahui oleh perempuan atau Hawa ketika dia digoda oleh ular adalah bahwa dia tahu bahwa buah pohon di tengah taman itu, salah satunya yaitu buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat itu, dia tahu bahwa itu tidak boleh makan. Tetapi toh manusia akhirnya diusir keluar dari Taman Eden oleh karena perempuan itu, dia memetik, dia makan, dan dia berikan kepada suaminya. Dan seharusnya suaminya menegur dia, tetapi suaminya tidak menegur dia. Maka mereka kemudian jatuh ke dalam dosa. Kedua pohon itu, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan yang jahat, berada di tengah-tengah taman itu.
menggambarkan kasih dan keadilan Allah. Oleh karena makanan, maka Hawa jatuh, terjerat, dan memberontak melawan Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus ketika dia menulis kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Dalam segala aspek kehidupan kita, apapun tugas dan tanggung jawab kita, marilah kita lakukan. Jika apa yang disodorkan kepada kita, marilah kita konsumsi. Itu untuk kemuliaan Allah. Jangan yang bukan makanan untuk dikonsumsi, dikonsumsi. Ya. Jika Allah menyediakan makanan dalam Taman Eden, bahkan di luar Taman Eden, itu adalah makanan-makanan dari tumbuh-tumbuhan. Mengapa manusia memakan daging? Ingat bahwa Tuhan tidak merancang agar daging menjadi makanan sehari-hari bagi umat manusia. Daging itu hanya merupakan makanan emergensi yang disediakan oleh Tuhan bagi umatnya ketika mereka keluar dari bahtera untuk memulai kehidupan baru di dunia yang telah dimusnahkan oleh air bah. Hal itu jelas dikatakan oleh Tuhan ketika dia katakan dalam Kejadian pasal 7 ayatnya yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, engkau adalah orang yang paling benar di hadapanku saat ini. Oleh karena itu, dan masuklah engkau ke dalam bahtera ini. Masuk bersama-sama dengan binatang yang tidak haram, 7 pasang. Dan binatang yang haram, jantan dan betina, 1 pasang. Juga burung-burung, jantan dan betina. Dan semua hewan, kasih masuk mereka. Ingat, saya mulai membuka pintu bahtera ini, kau masuk. Dan selama 7 hari kau masuk. Dan setelah itu, air akan turun. Kita tidak mendapatkan daftar dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 6. Mana binatang yang haram dan tidak haram. Tapi kita juga tidak dapatkan dari Alkitab. Nuh bertanya jawab kepada Tuhan, mana itu yang haram dan mana itu yang tidak haram. Tidak. Ayat 5 dari Kejadian pasal 7 mengatakan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Artinya bahwa Nuh paham tentang apa yang Allah maksudkan. Dan Nuh melakukan sesuai dengan yang Allah maksudkan. Dari mana Nuh tahu haram yang tidak haram itu? Ingat, apa yang didengar oleh Allah, oleh Adam maksudnya dari Allah, itu diceritakan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Sehingga tiba pada Nuh. Nuh mengetahui hal itu. Termasuk daging binatang mana yang tidak haram dan daging binatang mana yang haram. Nah, di dalam Imamat pasalnya yang ke-11 dan Ulangan pasal yang ke-14 itu satu catatan yang Tuhan buat melalui Nabi Musa untuk mengingatkan kembali kepada orang-orang Israel yang keluar dari Mesir oleh karena mereka hidup di Mesir tanpa mengenal Tuhan dan aturan Tuhan. Sehingga Tuhan kemudian membuat aturan itu bagi mereka yang Tuhan bawa keluar mereka untuk bawa ke negeri yang Tuhan janjikan. Mereka hidup dalam kebiasaan Mesir tanpa mengenal Allah. Dan kebiasaan-kebiasaan Mesir sudah menjadi kebiasaan mereka. Dalam perjalanan itulah Allah mendidik mereka, memberikan kepada mereka maksud dan rancangan Allah untuk umat manusia. Termasuk mana daging binatang yang mereka makan, mana daging binatang yang tidak boleh mereka makan. Dan di dalam Imamat pasal 11 itu dijelaskan, yang berkaki 4, yang berada di atas, yang berjalan dengan 4 kakinya, yang boleh dimakan itu hanyalah yang kukunya terbelah 2 bersela panjang dan yang membawa biak.
Yang ada di dalam air itu adalah yang mempunyai sisik dan mempunyai sirip, itu yang boleh dikonsumsi. Yang ada di udara atau yang unggas yang berterbangan atau yang berada di darat, itu mereka yang makanannya adalah bukan makan makanan bangkai, tapi makan biji-bijian. Lain daripada itu semua haram. Dan itu Tuhan berikan gambaran kepada mereka dengan jelas di dalam imamat. Bandingkan makanan yang disediakan oleh Tuhan dalam bentuk tumbuh-tumbuhan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan makanan cadangan ini sedikit. Karena ini memang sifatnya adalah emergency. Daging diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, kepada Nuh dan keturunannya. Itu pada saat mereka akan keluar dari keluar dari Bahtera setelah air bah. Daging itu hanya merupakan makanan cadangan untuk waktu itu saja. Tidak untuk waktu yang berkepanjangan. Tetapi kemudian, jika kita belajar, maka kemudian keturunan mereka itu menjadi orang-orang yang suka beternak, suka berburu, dan menjadikan makanan daging itu menjadi yang utama. Tetapi dengan makan makanan daging itulah kualitas manusia semakin terus menurun dan menurun. Pada saat Nuh masuk ke dalam Bahtera, Nuh berada di dalam Bahtera itu 377 hari. Makanan yang mereka makan, ini para ahli mencatat, saya cepatkan saja, para ahli mencatat. Dan mereka coba membuat diagram seperti ini. Ketika mereka dalam Bahtera, persediaan makanan mereka masih ada. Tetapi ketika mereka keluar dari Bahtera, maka mereka harus bekerja untuk menanam. Dan pada saat itu, situasi tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan makanan. Dan itulah sebabnya, makan daging merupakan hal yang disediakan oleh Tuhan untuk mereka. Sebagaimana juga yang kita ketahui dalam Kejadian pasal 8 ayat 20, ayat 21. Maka Nuh, setelah dia keluar, dia mengambil binatang-binatang yang tidak haram itu. Dan dia persembahkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pun kemudian menerima persembahan itu. Dan bahkan Tuhan mengakui, saya tidak akan lagi melakukan pemusnahan sebagaimana yang saya lakukan pada peristiwa air bah ini. Dengan katakan, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Oleh karena Nuh menunjukkan rasa penghormatan yang besar kepada Allah. Ingat, kita sudah baca tadi, ada yang tidak haram dan ada yang haram. Apa itu haram? Haram, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya tidak untuk dikonsumsi. Apa itu tidak haram? Tidak haram itu berarti halal. Halal itu artinya diizinkan untuk dikonsumsi. Orang berkata, aturan haram dan halal ini hanya berlaku bagi orang Israel atau orang Yahudi saja. Dan tidak untuk orang Kristen. Oh, tidak seperti itu. Ya. Pada saat zaman Nuh, di mana orang Kristen? Belum ada orang Kristen. Ya. Bahkan pada zaman Nuh, sebelum Nuh ada pun, aturan haram dan tidak haram itu sudah disampaikan oleh Adam oleh Tuhan, dan itu diceritakan sehingga Nuh tahu. Dan aturan itu berlaku sejak manusia belum jatuh dalam dosa. Dan itu terus berlaku hingga saat ini. Dan orang Kristen yang melanjutkan menerima Alkitab sebagai dasar iman harus mempraktekkan apa yang diketahui oleh Nuh, sebagaimana juga apa yang ditulis ulang oleh Allah melalui Nabi Musa untuk orang Israel, yang terdapat dalam Imamat pasal 11 dan juga Ulangan pasal 14. Hal ini saya katakan oleh karena apa yang Rasul Paulus katakan ini. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan
bertentangan dengan keadaanmu, itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi, mereka yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Siapa pohon zaitun sejati? Pohon zaitun sejati itu adalah Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus yang menciptakan bumi ini, Yesus Kristus yang telah berdiri bersama-sama dengan Adam dan Hawa dalam memberikan nama binatang dan bahkan mana yang haram dan tidak haram. Dan itu yang diteruskan oleh Adam dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang itu yang dipahami oleh Nuh. Sehingga dia kemudian dapat melakukan, membedakan, mengidentifikasikan mana haram, mana tidak haram. Yang juga itu yang dilanjutkan oleh Allah yang sama atau Yesus yang sama. Ketika itu diberikan kepada orang-orang Israel. Jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus dan kita dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, maka nilai-nilai itu harus menjadi nilai kita juga. Pertanyaan berikut, mengapa Tuhan melarang mengkonsumsi daging binatang haram? Ya. Pertama, karena Tuhan ingin umatnya menjadi kudus. Dan itu terdapat dalam Imamat pasal 11 ayat 45. Sebab akulah Tuhan Allah yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Tuhan ingin agar Tuhan mempunyai satu umat yang kudus di tengah-tengah dunia, yang boleh memberikan pengaruh positif kepada banyak orang. Kedua, agar tubuh manusia itu boleh digunakan untuk bait Roh Kudus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa tubuhmu bukan lagi milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Saya mau memuliakan Allah dengan tubuh saya. Dan itulah sebabnya saya tidak mau mengkonsumsi daging binatang yang haram. Karena Tuhan larang untuk mengkonsumsinya. Yang berikut. Allah ingin agar ibadah sejati kita adalah melalui praktek kehidupan kita, melalui pikiran dan tindakan kita. Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka tentunya kita mau juga untuk menghindarkan diri dari apa yang Tuhan larang. Sahabat seiman yang dikasihi oleh Tuhan. Allah begitu mencintai umat ciptaannya. Sehingga Allah memberikan kepada mereka kuasa untuk dapat digunakan membuat keputusan untuk berpihak kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberikan kuasa untuk percaya kepada Allah, untuk mempraktekkan akan apa yang Allah maksudkan, Allah tuliskan dalam firman-Nya. Termasuk menjauhkan diri dari apa yang Tuhan larang dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam hal ini, menjauhkan diri dari praktek-praktek mengkonsumsi daging binatang haram. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat di dalam kasih Tuhan. Sementara kita membicarakan tentang bagaimana kita menjaga tubuh kita agar tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup dan kudus kepada Tuhan. Maka setan melalui penipuannya berencana untuk merusak rencana keselamatan di mana penebusan yang telah dilakukan oleh Yesus. Apa yang setan lakukan? Ya. Setan menawarkan hal-hal yang tidak berguna. Saya sendiri ketika mencium bau rokok itu saja sudah sakit kepala. Tetapi saya melihat orang mengkonsumsi rokok seolah-olah itu memberikan kenikmatan yang luar biasa. Tetapi saya tidak melihat bahwa
merokok itu membawa faedah. Tidak ada faedahnya apa-apa. Tetapi justru faedahnya negatif, yaitu membawa penyakit yang bermacam-macam dalam tubuh. Ya. Kanker mulut, kanker payudara, ya. Impoten. Ya. Saya pernah bertemu dengan seorang yang jari-jari kaki dan jari-jari tangannya itu sudah membusuk. Dan itu dampak daripada nikotin yang begitu menguasai tubuhnya. Darahnya itu telah dicemar oleh nikotin. Dan setiap hari dia duduk dan menangis. Saya datang mendoakan dia. Bahkan hampir setiap hari saya datang mendoakan dia. Pada saat kami melayani di Sulawesi Tenggara. Begitu juga tipuan yang dilakukan oleh setan mengenai alkohol. Alkohol ini juga merusak tubuh yang adalah bait Allah. Saya ambil ini dari majalah online Great Health. Ya. Dalam satu tajuk dikatakan, sebuah scan otak terbaru menunjukkan bagaimana alkohol merusak otak setelah 6 minggu mengkonsumsinya. Saudara bisa bayangkan bagaimana ketika seorang itu mengkonsumsi alkohol dan mengakibatkannya dia batuk, sehingga jalannya juga tidak seimbang dan otaknya juga tidak seimbang. Tetapi ini setelah dia sudah seimbang, pengaruh alkohol terhadap otaknya itu sudah tidak lagi terjadi. Tetapi lihat, apa yang dia konsumsi itu masih tetap merusak. Oleh karena mengkonsumsi alkohol, terjadi tawuran. Suami istri punya hubungan menjadi rusak. Pembunuhan dan terjadi. Banyak hal melalui berita yang bisa kita dapatkan sehubungan dengan dampak negatif daripada mengkonsumsi alkohol ini. Itulah sebabnya Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 5 ayatnya yang ke-22, 23 dan 24. Celakalah mereka yang jago, yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak-hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan bertebangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Itulah sebabnya, sahabat seiman sekalian, dimanapun Anda berada, mari kita menjauhkan daripada mengkonsumsi alkohol ini. Karena ketika kita mengkonsumsi alkohol, meminum minuman keras, kita sedang menista firman yang Maha Kudus. 1 Korintus 10 ayat 31, ayat ini muncul kembali. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah ini untuk kemuliaan Allah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan, mari kita lakukan, kita kerjakan untuk kemuliaan Allah, untuk memuliakan Allah. Ya. Bapak Ibu, para pemirsa, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, umat Tuhan dimanapun Anda berada. Mengapa Tuhan mengizinkan Anda untuk mendengarkan pekabaran pada malam hari ini? Ya. Saya ingin katakan kepada kita semua bahwa Tuhan berkehendak agar kita semua ini dengan tulus mencintai Dia. Mari kita mencintai Dia dengan mengikuti apa yang Dia kehendaki. Jangan kita berpura-pura seperti orang yang di muka lain di belakang. Kita mau mengikuti, kita percaya bahwa kita adalah umat Allah, tetapi kita mau mempraktikkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jangan seperti itu. Mari kita dengan tulus mencintai Allah. Yang kedua, Tuhan ingin agar kita hidup berdasarkan Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya dasar iman dan dasar tingkah laku. Maka mari kita mempraktekkan ajaran Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi berkat. Tuhan ingin
agar supaya dia tinggal di dalam hati kita. Dia tinggal untuk mengendalikan pikiran kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Itulah sebabnya Tuhan tidak mengizinkan kita, Tuhan mengizinkan kita untuk mendengarkan pekabaran pada malam hari ini. Selanjutnya, Tuhan ingin agar kita hidup dalam kesetiaan yang sungguh-sungguh kepadanya. Bukan kesetiaan yang munafik. Setia dalam menunjukkan keikhlasan hati kita, ketulusan hati kita dalam mengikuti aturan-aturan yang Tuhan telah buat dan tuliskan untuk kita. Tuhan ingin agar apa saja yang kita konsumsi, apa saja yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu untuk memuliakan Allah, memuliakan Tuhan, memuliakan Dia. Bapak, Ibu, saudara seiman sekalian dimanapun Anda berada. Tuhan ingin agar kita menginsafi akan apa yang Dia kehendaki. Tuhan ingin agar kita melakukan kehendaknya itu dengan penuh sukacita, penuh kesadaran, penuh keikhlasan, dan penuh kebahagiaan. Tuhan sudah melakukan satu pengorbanan besar, mengutus Yesus yang setara dengan Allah. Namun Dia datang dengan mengosongkan dirinya. Dan Dia mati di kayu salib sebagai wujud kasih Bapa kepada kita. Sehingga dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kita baca di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3, Yesus adalah pencipta itu sendiri. Dia yang menciptakan manusia, Dia yang menyediakan makanan dan minuman, Dia yang mengatur tentang haram dan tidak haram. Jika kita baca tulisan dalam buku Kisah, air batu karang yang diminum oleh orang Israel dalam pengembaraan mereka itu, batu karang itu adalah Yesus. Yesus yang telah memberikan aturan tentang daging binatang yang haram dan yang tidak haram kepada Adam, dan itu Dia sampaikan kepada generasi-generasi berikutnya sampai kepada Nuh. Dan Nuh mengerti itu sehingga dia dapat memenuhi apa yang Tuhan perintahkan, masukkan ke dalam batra sesuai dengan yang Tuhan syaratkan dengan baik. Yesus juga yang telah menolong Nabi Musa untuk menulis kembali apa yang diketahui oleh Adam dalam Imamat pasalnya yang ke-11 dan Ulangan pasal 14 untuk orang-orang Israel agar mereka dituntun untuk mengerti tentang kehendak Allah. Kita ini adalah orang-orang di luar Yahudi, di luar Israel yang dicangkokkan kepada mereka, yang dicangkokkan kepada Kristus. Dicangkokkan bersama-sama kepada Kristus. Kristus yang adalah Allah yang menciptakan kita, yang menuntun orang Israel. Yang memberikan aturan haram dan tidak haram. Mengapa Anda tidak membuat keputusan untuk apapun yang Anda makan, apapun yang Anda minum, Anda mau lakukan itu untuk Tuhan? Hari ini, saya ingin bertanya kepada kita semua. Maukah Anda membuat keputusan yang penting untuk memuliakan Allah dengan tidak mengkonsumsi daging binatang haram, dengan tidak mengkonsumsi rokok yang tak ada gunanya dan faedahnya untuk kita, dengan tidak mengkonsumsi alkohol yang pada hakikatnya itu hanya membuat hal-hal yang tidak baik yang timbul dalam masyarakat. Maukah Anda tinggalkan semua itu? Dan maukah Anda menggunakan tubuh Anda sebagai Ka'bah Allah di mana Roh Kudus tinggal dan mengendalikan Anda? Jika Anda mau, saya ingin berdoa untuk Anda.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dikuduskanlah nama-Mu pada malam hari ini, oleh karena kami telah mendengarkan nasihat firman-Mu. Berkati saudara-saudara seiman yang telah dengan sungguh-sungguh mengikuti pembahasan dari malam ke malam. Teristimewa pembahasan pada yang baru saja kami lewati. Tolong kami dengan kuasa-Mu agar kami dapat meninggalkan kelemahan kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Kami mau mempersembahkan tubuh kami. Mau mempersembahkan keputusan yang kami buat untuk Tuhan. Dengan demikian, Tuhan berdaulat dalam kehidupan kami. Kami dimenangkan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Dan kami dituntun oleh Roh Kudus untuk menghidupkan hal-hal yang benar. Biarlah oleh pertolongan Tuhan, nasihat firman Tuhan ini menjadi berkat bagi semua sahabat-sahabat seiman yang mendengarkan penyampaian firman Tuhan malam ini. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan Bahagia dalam Kepastian yang akan disampaikan oleh Pendeta Douglas Paral MTH. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.